Bab 633, Formula Obat. Pil obat sepenuhnya berwarna merah darah dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sepintas, itu tampak seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Pil itu sekilas seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari item biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area di mana itu berbeda. Terlepas dari apa itu, pil pemakan kehidupan, ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Saya ingin tahu apakah itu juga berlaku untuk pil pemakan kehidupan ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol dan tatapannya menyapu mulut botol hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu digambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak terduga bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang disebutkan guru itu benar. Xiao Yan sedikit merajut alisnya, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botolnya. Pil obat tingkat seperti itu tidak dapat diambil secara acak. Jika tidak, itu akan membawa beberapa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol sambil mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar yang merembes keluar darinya. Selain itu, tidak ada satu tempat pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang batu giok yang ketat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang mirip ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi panas ketika dia mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara. Jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kami mungkin memiliki harapan untuk makmur. Mampu menciptakan puluhan ahli Do Wangs. Sekte Mystic Cloud itu bukan apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bahkan jika pil pemakan kehidupan ini dapat membebani hidup seseorang untuk mendapatkan 3 tahun kekuatan Do Wang, itu juga berada di puncak tingkat 7 pil obat. Bagaimana itu bisa begitu mudah disempurnakan? Kemungkinan hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 seperti itu dalam jumlah massal. Yao Lao harus mengerahkan semua upayanya untuk secara beruntung memperbaiki pil obat tingkat 6, pil roh tanah, dengan sukses saat itu, apalagi pil pemakan kehidupan, ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin untuk menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sudah membawa fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7,
Apakah surga tidak akan mengirimkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Terlebih lagi, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih sial jika menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Douki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak pesat, dan fakta bahwa dia mengendalikan Fallen Heart Flame, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba mengandalkan pil pemakan kehidupan ini untuk membuat lusinan ahli Do Wang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Xiao Li juga terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Kamu harus menyimpan benda ini. Saya bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagi saya untuk memegangnya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut pada gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius, "Kamu tidak boleh menyebutkan pil pemakan kehidupan ini atau formula obatnya kepada siapapun. Kalau tidak, akan ada banyak masalah jika bocor." "Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain kamu dan aku yang tahu tentang ini." Xiao Li tersenyum saat dia menjawab. Dia menunjuk ke arah botol batu giok di atas meja dan berkata, "Kamu juga harus membawa pil pemakan kehidupan terakhir bersamamu. Tidak ada gunanya lagi bagiku." Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, "Saya akan menemukan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula obatnya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda." Xiao Li tersenyum acuh tak acuh pada ini. "Semua baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak." Xiao Yan memutar matanya mendengar kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng." Han Feng. Alis Xiao Li merajut erat ketika dia mendengar nama yang diketahui semua orang di wilayah pojok hitam ini. Dia berkata, "Kamu ingin mencarinya?" Orang itu adalah level puncak elit sejati Do Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Do Zong biasa. Bukankah itu risiko yang terlalu besar bagi Anda untuk menemukannya? Selain itu, aliansi hitam memiliki orang kuat sebanyak awan. Anda, Keke, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam aliansi hitam, tetapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya aku saja." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Selain itu, Han Feng mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa kekuatanmu yang sebenarnya sekarang?" Xiao Li menimbang Xiao Yan ke atas dan ke bawah sebelum tiba-tiba bertanya, "Saya harus berada di puncak kelas Do Huang dan tidak boleh jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang." Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia mungkin saat ini berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali ada beberapa situasi khusus,
dia masih membutuhkan periode waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Kesenjangan seluruh kelas. Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia langsung teringat soal kematian Fan Lao di tangannya. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda membawa saya bersama kali ini. Saya seharusnya tidak menjadi beban bagi Anda mengingat kekuatan saya saat ini. Keke, aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Saudara kedua, Anda harus meluruskan situasi. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan pil pemakan kehidupan dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyelesaikan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan yang lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak banyak ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 griffin penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang tinggi di langit, membawa sekelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena suatu alasan, Xiao Yan berhasil membuat Xiao Li mendiami bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendirian dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Gerbang Pan yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar menyebarkan berita bahwa pemimpin Sekte Darah, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi dalam menjadi terlibat. Seorang elit Du Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka hormati. Namun, seperti itu ahli bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan keributan yang dia timbulkan di akademi dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah dia kembali ke akademi dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut melihat Xiao Yan membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya kekuatan bertarung Xiao Yan karena dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan bagi Xiao Yan untuk membawa Xiao Li ke akademi dalam, Suqian diam-diam menyetujuinya. Lagi pula, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siswa biasa. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkannya dengan mudah. Karena itu, setelah menegurnya sedikit, Suqian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar 2 hari kemudian. Aktivitas besar ini adalah sesuatu yang juga sangat diantisipasi oleh Xiao Yan. 2 hari berlalu dalam antisipasinya. Langit pada hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa suasana di dalam akademi dalam tidak benar. Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh akademi dalam, mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya akademi dalam berniat melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di akademi dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari akademi dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang yang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam akademi dalam tepat ketika sejumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli akademi dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera,
Sepasang sayap api hijau giok yang cantik membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan itu dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat Akademi Dalam dengan status siswa. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi rasa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, biarkan aku membantu guru membersihkan sampah. Bab 634, Kedatangan Pertempuran Besar. Wilayah Sudut Hitam, Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan Aliansi Hitam dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah Sudut Hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area yang luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam Aliansi Hitam membahas masalah dan rumah Han Feng, kemungkinan tidak ada satu orang pun di dalam kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar Aliansi Hitam. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Sudut Hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mensyah yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala Aliansi Hitam. Saat ini, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh ke kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah Sudut Hitam, saudara emas perak. Di bawah mereka adalah kepala berbagai faksi yang telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Salah satu dari kepala faksi ini adalah tipe orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah pojok hitam bergetar sedikit hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Aliansi Hitam. Suasana di ruang rapat agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya. Tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir Anda semua seharusnya mendengar beberapa berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup. Ada beberapa keributan di dalam aula besar. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat familiar ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan bocah ini. Jari Han Feng dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Kata-kata yang diucapkannya seperti bom yang mengguncang semua orang hingga mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima beberapa berita dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun Aliansi Hitam tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka untuk kerabat mereka. Jelas, apa yang paling mereka rasakan adalah kekhawatiran dan kegelisahan yang samar. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang setelah bocah itu secara tak terduga hidup, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah saat itu dengan mudah melarikan diri. Ini jelas dari cara dia membunuh Fan Lao.
Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan bocah itu, saya dapat melihat bahwa dia adalah tipe orang yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng merajut alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Fen Lao dapat digolongkan di antara 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari kalian yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa kalian dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang merajut alis mereka sedikit. Wajah mereka cukup jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada kesenjangan yang cukup besar antara Xiao Yan yang mampu membunuh Fen Lao dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka dapat melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Fen Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi itulah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kami mendirikan Aliansi Hitam saat itu. Jika dia benar-benar datang dan berusaha membalas dendam, banyak ahli dari Aliansi Hitam, kita akan menyerang bersama. Jangan bilang dia bisa membalik langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah menyatukan seluruh Aliansi Hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka semua tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Aliansi Hitam saat itu untuk menghadapi balas dendamnya mencari Akademi Jianan. Pencarian balas dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapatkan berita. Pada saat itu, kita bisa bertindak lebih dulu tanpa dia datang mencari kita. Han Feng tersenyum saat dia berbicara. Namun, kekejaman merembes keluar dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan terganggu dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah sudut hitam. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit ketika dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyum yang tidak biasa melintas di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan pada waktu itu, saya berharap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang bisa dengan mudah terjadi. Oleh karena itu,
Semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang mengangguk. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulutnya untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi Xiaoyan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiaoyan. Sebagai orang yang mempraktikkan mantra api yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikannya. Sebuah api surgawi mampu membuatnya nyaris tidak bertarung dengan Douzong elit dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Mantra api yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tetapi hanya mengendalikan satu jenis, api hati laut, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan api surgawi jenis kedua, kemungkinan akan ada kemungkinan serangan balasan yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas daripada siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam posesif gila untuk metode Qi, mantra api, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiaoyan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah mantra api terlalu penting. Oleh karena itu, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipraktikkan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang memiliki afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Di masa depan, seseorang dapat memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan pencapaian yang mungkin tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah sebesar itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiaoyan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiaoyan. Selama waktu semua orang di aula mulai merencanakan bagaimana menangkap Xiaoyan, Gold Silver Breathers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka melemparkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu begitu wajah Gold Silver Breathers berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang akan datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka akan berubah pucat dan mereka akan kembali dengan kegagalan. Semua ahli dari Aliansi Hitam di dalam aula melihat perubahan ekspresi yang tiba-tiba di wajah Han Feng dan Gold Silver Breathers. Mereka semua terkejut. Karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang begitu tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Pria tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya, "Ceka-ceka, teman lama, kita ada di sini lagi." Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba mengerti ketika mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang besar. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan menyatu di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat akrab yang mendekat di tengah sejumlah besar aura. Selain itu,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Heavenly Flame miliknya yang menggeliat sebenarnya menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan si Heart Flame miliknya untuk merasakan aura panas yang familiar itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Shock kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan api hati laut yang berada di peringkat ke-15 di peringkat api surgawi menjadi takut. Apa hal menakutkan yang tersembunyi di balik aura panas itu?